Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini ya pertemuan yang terakhir bersama adik-adik kelas 3, baik kelas 3A dan kelas 3B. Kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga adik-adik bisa mengikuti pembelajaran hari ini yang merupakan penjelasan dari kisi-kisi soal yang insya Allah Pak Guru akan berikan pada ulangan 4 nanti, penilaian akhir tahun. Insya Allah adik-adik punya ulangan itu mulai tanggal 7. Tidak berlama-lama, marilah pembelajaran hari ini kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Adik-adik, yang pertama pembahasan kita adalah tentang materi surah Al-Kautsar. Materi surah Al-Kautsar. Di mana pada pertemuan di awal itu Pak Guru sudah menjelaskan 3 surah Al-Kautsar, bacaannya sekaligus dengan maknanya, ya, artinya. Juga yang terkait dengan jumlah ayat, ya, surah yang keberapa dalam Al-Quran. Nah, adik-adik, pada ulangan PTS, ya, ulangan penilaian tengah semester, itu ada beberapa soal yang Pak Guru ambil dari situ. Nah, insya Allah adik-adik tetap pelajari yang sudah adik-adik dapatkan waktu di PTS kemarin. Dan nilainya alhamdulillah insya Allah untuk yang kelas 3A ini alhamdulillah hampir seluruhnya itu tuntas dan sudah seluruhnya mengikuti, ya, beda dengan kelas lain. Nah, adik-adik, jadi yang pertama adalah surah Al-Kautsar. Itu di dalam Al-Quran. Ada yang masih ingat surah yang keberapa urutannya? Al-Quran kan ada 114 surah semua. Nah, surah Al-Kautsar itu adalah surah yang ada yang masih ingat? Arkam masih ingat? Ya. Coba lihat di Al-Quran. Buka Al-Quran atau buka materi tentang surah Al-Kautsar. Itu materi yang keberapa dia? Apa? Surah yang keberapa? 100K atau 108K? Oh iya, saya kesana. Nah, jadi bisa dilihat kembali, ya. Kemudian surah Al-Kautsar itu adalah salah satu surah Makkiyah. 100 berapa sampai tadi yang bersuara? 108. Iya, 108. Pintar. 108, ya. Surah yang ke-108. Kalau surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Surah yang terakhir dalam Al-Quran adalah surah An-Nas. Itu surah yang ke-114. Jadi surah Al-Kautsar adalah surah yang ke-108. 108. Nah, surah Al-Kautsar itu diturunkan di kota Mekah. Di kota Mekah, sehingga disebut dengan surah Makkiyah. Makki atau surah Makkiyah. Ada yang tahu? Arkam? Amira? Apa arti Al-Kautsar?
Apa arti Al-Kautsar? Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu apa? Al-Kautsar? Pintar sekali. Jadi Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Ada yang bisa bernapas, bisa minum, bisa makan, bisa melihat, itu nikmatnya banyak sekali. Jadi Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Al-Kautsar ada 3 ayat ya. Inna a'tainakal kautsar, 1. Fasholli li rabbik, gimana? Inna a'tainakal kautsar. Baru ayat kedua. Yang ketiga. Ya, jadi ada berapa ayat semua? Ada 3. Oke. Surah Al-Kautsar yang pertama, Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ayat yang kedua, Fasholli li rabbika, maka kerjakanlah sholat. Fasholli, maka kerjakanlah sholat. Li rabbika, karena Tuhanmu. Fasholli li rabbika, kerjakanlah sholat karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban, ya. Jadi disuruh sholat karena Tuhanmu dan menyembelih hewan kurban. Itu ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar, sholat karena Tuhanmu dan berkurban. Kurban itu dia potong apa? Potong ayam? Kurban potong sapi atau kambing. Ya, apalagi? Cuma 2 itu? Kalau di Arab? Domba dan unta. Pintar. Kalau di Arab itu ada domba, ada unta, itu yang disembelih di kurban. Kalau di Indonesia sapi dengan, bisa sapi, bisa kerbau, bisa juga kambing. Ada juga domba, bisa juga domba. Oke, kita lanjut. Berikut ini merupakan di ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang membenci kamu. Sesungguhnya orang membenci kamu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Kenapa Bapak bunyi-bunyi ini? Apa yang Bapak bunyi-bunyi ini? Oke. Nah, apa maksud dari ayat ketiga? Adik-adik tolong perhatikan, ini penting. Waalaikumsalam. Ya. Oh iya. Oke. Jadi isi pokok kandungan surah ayat yang ketiga, surah Al-Kautsar adalah Nabi Muhammad itu mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, sehingga banyak yang mengikuti. Makanya banyak yang membenci Nabi Muhammad. Ada orang-orang kafir yang membenci Nabi Muhammad. Nah, maka orang-orang yang membenci Nabi Muhammad ini disebut orang yang terputus. Orang yang terputus, itu ayat yang ketiga. Jadi banyak orang kafir yang membenci Nabi. Mereka disebut oleh Allah sebagai orang yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah, terputus dari keberkahan, terputus dari surga. Jadi mereka tidak akan mendapatkan surga.
Kita masuk ke Asmaul Husna. Asmaul Husna. Yang pertama adalah tentang pengertian Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna? Ada yang tahu? Nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik bagi Allah itu Asmaul Husna. Nah, di antaranya adalah yang disebut dengan As-Sami. As-Sami, ya, As-Sami artinya maha mendengar. As-Sami artinya maha mendengar. Arkama, As-Sami itu maha mendengar. Kalau Al-Alim, maha Al-Alim maha mengetahui. Jadi As-Sami maha mendengar, Al-Alim maha mengetahui. Itulah Asmaul Husna. Ada dua itu di antaranya. Ada banyak ya, ada 99. Tapi dua itu yang perlu kita ketahui. Al-Alim maha mengetahui. Oke. Kalau sudah tahu Allah itu maha mengetahui, Al-Alim, berarti kita harus berbuat yang baik. Berbuat yang baik. Nah, ciri-ciri orang yang berbuat baik itu yang meyakini Allah As-Sami, Allah Al-Alim, adalah dia takut berbuat dosa. Karena dia takut berbuat dosa, dia yakin Allah ada melihat sama dia, Allah mendengar dia, Allah mengetahui apapun yang dia kerjakan. Makanya dia takut berbuat dosa. Lanjut, zikir. Ya, kita masuk di kade zikir. Zikir menurut bahasa artinya ya Pak. Zikir artinya mengingat. Zikir artinya mengingat. Ya. Kalau memohon sesuatu kepada Allah disebut dengan berdoa. Memohon sesuatu kepada Allah adalah berdoa. Nah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa dengan suara yang lembut, yang pelan, tidak boleh dengan berteriak berdoa. Jadi harus suara yang lembut dan rendah hati. Nah, selain kita berdoa, kita juga diwajibkan untuk berusaha, ya. Berusaha. Berdoa dan berusaha. Oke. Nah, kalau kita setelah sholat kita berzikir, ya. Berzikir membaca istighfar. Astagfirullah berapa kali? Ya, yang istighfar astagfirullah dibaca 3 kali. 3 kali. Yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu baru 33 kali. Paham ya? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar juga 33. Oke, terakhir adalah berdoa, memohon kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian adik-adik, Pak Guru ada rapat singkat yang ini saja. Insyaallah kalau adik-adik bisa jawab semua dapat 100. Amin. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada rapat, Pak. Rapat. Udah keluar saja adik-adik.